Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Kamis 7 Oktober 2021 kita memperingati Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 11 ayat 5 sampai 13. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antaramu, jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, setelah kemarin kita dengar dalam sabda Tuhan di mana Tuhan Yesus mengajari para muridnya doa Bapa kami. Pada hari ini Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk juga berdoa kepada Allah Bapanya dengan tekun dan kasih yang tulus. Hubungan yang hangat dan dekat dengan Allah ini menjadi yang lebih utama daripada segala yang kita mohonkan dan kita inginkan kepada Allah. Sebuah perumpamaan tentang yang kita dengar pada hari ini, di mana Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang seorang teman datang pada tengah malam untuk pinjam roti, menjadi sebuah jaminan bahwa doa selalu didengar dan terjawab, di mana doa-doa kita yang kita sampaikan kepada Tuhan pastilah didengar dan dijawab. Jaminan bahwa doa kita pasti didengar menjadi sebuah penyemangatmu tentunya, menjadi penyemangat kita sebagai orang beriman untuk terus-menerus dan tekun dalam berdoa kepada Tuhan. Berdoa dengan tekun merupakan ungkapan ketergantungan kita dengan Allah Bapa kita. Bahkan Santo Paulus juga pernah mengatakan, bertekunlah dalam doa, dalam Roma 12 ayat 12. Dan juga dikatakan dalam suratnya kepada Efesus, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Tuhan Yesus sendiri pada hari ini juga menegaskan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara-saudariku yang terberkati, pada bulan Oktober ini kita bersama-sama sebagai gereja juga menaruh hormat kepada Bunda Maria dengan bertekun dalam doa-doa kita. Kita berdoa rosario juga dengan tekun menyampaikan doa-doa dan permohonan kita kepada Allah bersama dengan Bunda kita, Bunda Maria. Penetapan bulan Oktober sebagai bulan rosario
Ini berkaitan dengan peristiwa di mana pernah terjadi pertempuran di Lepanto pada tahun 1571, di mana pada masa itu negara-negara Eropa sedang diserang oleh kerajaan Ottoman yang menyerang agama Kristen, dan agama Kristen akan terancam punah di Eropa. Jumlah pasukan Turki lebih banyak daripada pasukan Kristen di Spanyol, di Genoa dan Venesia. Menghadapi ancaman ini, Don Juan dari Austria, komandan armada laut yang beriman Katolik, mengajak para tentaranya untuk berdoa rosario mohon pertolongan Bunda Maria. Demikian juga umat Katolik di seluruh Eropa berdoa rosario mohon bantuan Bunda Maria di dalam keadaan yang genting ini. Maka pada tanggal 7 Oktober 1571, Paus Pius V bersama-sama dengan banyak umat beriman berdoa rosario di Basilika Santa Maria Maggiore. Sejak subuh sampai petang, doa rosario tidak berhenti didaraskan di Roma untuk mendoakan pertempuran di Lepanto. Walaupun nampaknya mustahil, namun pada akhirnya pasukan Katolik menang pada tanggal 7 Oktober 1571 itu. Kemudian Paus Pius ke-5 menetapkan peringatan rosario dalam misa di Vatikan setiap tanggal 7 Oktober. Kemudian penerusnya Paus Gregorius ke-13 juga tetap menetapkan tanggal 7 Oktober itu sebagai Hari Raya Rosario Suci. Saudara-saudariku yang terberkati, doa tentunya bukan sekedar aktivitas manusiawi kita. Doa adalah saat di mana kita mengizinkan Tuhan berkarya penuh atas hidup kita dan melalui Roh-Nya Maha Kudus berkarya atas setiap kita. Semoga Tuhan Yesus lebih banyak peran. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus lebih banyak berperan dalam hidup kita daripada ego dan kepentingan sendiri. Maka lewat sabda Tuhan yang kita dengar dan juga oleh karena teladan dari Bunda Maria, Bunda Tuhan kita, beranikah kita meminta kepada Allah Bapa yang sungguh-sungguh kita butuhkan? Bertekunlah di dalam permohonan itu dan berupayalah dalam tindakan yang mengarahkan pada terwujudnya permohonan itu. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kasih dan penyelenggaraanmu nyata dengan hadirnya Maria Bunda Putramu dan Bunda kami semua. Semoga berkat doa Bunda Maria kami semakin tekun dalam mengupayakan segala hal yang berkenan kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus panjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Maria Perawan Ratu Rosario, doakanlah kami.